Ini bukan pertama kalinya, Mbak Desi. Firly dilaporkan, terkait dengan dugaan ada, konflik kalau, kita istilahkan bahwa, kalau sudah kebiasaan atau sudah ada tendensi mengulang, dan lain-lain, itu kan sudah pada akhirnya akan susah untuk ditinggalkan. Jadi pertemuan itu saja, kalaupun tidak mengandung hal yang berhubungan dengan pidana, secara etik juga nggak tepat. Bertemu saja, tanpa jelas nih alasannya apa, itu bisa sudah ada ancaman pidananya, hanya bertemu. Di Republik ini kalau udah menyangkut begini, ini ada selalu politik. Itu yang saya sebutkan tadi. Apalagi dalam desain KPK dengan model yang sekarang kan. Kan pertanyaan kita tadi, ini KPK udah berapa kali berkirim surat nih kepada Presiden. Jelas KPK akan dijadikan bagian dari mereka untuk memukul lawan politik. Kabar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka menghebohkan publik. Terlebih kemudian muncul kasus pelaporan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan mentan tersebut. Mengapa sampai saat ini KPK belum secara resmi mengumumkan status tersangka Syahrul Yassin Limpo dan mengapa kasus pemerasan tersebut bisa terjadi? Untuk membahasnya, saya Yasmin Muntas mengundang mantan penyidik KPK Lakso Anindito dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Ya, selamat datang Mas Lakso Anindito, mantan penyelidik KPK dan juga pengamat politik Bang Ray Rangkuti. Selamat datang di Open Minded. Terima kasih telah diundang. Ya, terima kasih sudah hadir. Mas Lakso ini saya perkenalkan dulu ya supaya lebih detail nih. Mas Lakso adalah mantan penyelidik KPK yang paling penyidik ya. Mantan penyidik KPK yang paling terakhir dipecat karena tidak lulus TWK gitu ya. Betul, Mbak. Kenapa bisa paling terakhir tuh waktu itu? Waktu itu saya, sedang mengambil studi lanjut di Swedia, Mbak. Oke, jadi paling terakhir. Ada 57 orang ya waktu itu ya. 57. Mas, saya mengundang Anda, ini tentunya kita tahu semua ya terkait dengan kasus mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo dan juga pelaporannya terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Nah, Anda sendiri melihat pelaporan tersebut dan juga kasusnya SYL sendiri seperti apa? Ya, jadi pada prinsipnya ya, bahwa apa yang dilaporkan itu menjadi hal yang utama dan harus menjadi fokus. Siapa yang melaporkan itu bukan menjadi hal yang sangat penting untuk kita elaborasi. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang dilaporkan. Dilaporkan Firly ini kan terkait dengan dugaan pemerasan, apalagi kalau kita bisa lihat arahnya dari kepolisian itu mereka ingin penerapan pasal 36 Undang-Undang KPK, di mana pasal 36 itu kan spesifik, Mbak Yasmin, yaitu ketika ada dugaan pelanggaran etik dan pidana yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi isu penting juga kalau kita lihat terkait dengan laporan ini bukan pertama kalinya, Mbak Yasmin. Firly dilaporkan terkait dengan dugaan ada konflik kepentingan. Kalau kita istilahkan bahwa kalau sudah kebiasaan atau sudah ada tendensi mengulangi dan lain-lain, itu kan sudah pada akhirnya akan susah untuk ditinggalkan, Pak. Mas, tadi Anda bilang bukan satu-satunya laporan yang berkaitan dengan konflik kepentingan, tapi waktu itu yang sebelumnya itu ada hubungannya dengan uang atau hal lain misalnya? Kalau kita lihat sebetulnya kan hampir semua kasus yang dilaporkan terkait dengan Firly ataupun yang diinvestigasi terkait Firly itu semua terkait dengan konflik kepentingan. Zaman dahulu kala kita tentu ingat ramai-ramai penyidik KPK mengajukan petisi terkait dengan ketidakpercayaan terhadap Deputi Penindakan yang waktu itu adalah Firly Bahuri. Kenapa tidak percaya? Karena ada dugaan penghentian tindak lanjut terkait dengan beberapa kasus yang ada di KPK. Pada saat ingin mencalonkan sebagai pimpinan KPK, kita tentu ingat juga bahwa dari internal KPK melakukan investigasi terkait dengan dugaan konflik kepentingan yang dilakukan Firly Bahuri, baik dengan bertemu dengan salah satu
pimpinan daerah yang waktu itu terduga ya, yaitu Pak TGB ya. Yang TGB kasus apa, Newmont ya? Newmont, pada saat itu pun terkait dengan konflik kepentingan. Lebih lanjut lagi, ternyata tidak hanya bertemu dengan Pak TGB, ada dugaan ketemu dengan salah satu pimpinan partai dalam satu rapat yang sifatnya tertutup. Itu pada saat akan mencalonkan pimpinan. Lebih lanjut lagi, belum 2 tahun menjabat, sebetulnya kalau kita bicara mengenai konsistensi, kepatuhan terhadap undang-undang KPK yang direvisi bahkan ya, Firly Bahuri sudah lagi dijatuhi sanksi etik terkait dengan penggunaan fasilitas helikopter yang tentu dikaitkan juga dengan potensi dugaan konflik kepentingan terhadap siapa yang menyediakan atau provide helikopter tersebut. Dan belum lama ini terdapat beberapa laporan juga terkait dengan soal kebocoran lidik ESDM yang juga itu dikaitkan dengan Firly Bahuri. Dan sekarang kita melihat bahwa ada laporan baru terkait dengan dugaan konflik kepentingan dalam hal ini, bukan hanya konflik kepentingan, bahkan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri terkait dengan penanganan korupsi di Kementerian Pertanian. Ya, ketemu TGB itu tahun selagi masih jadi Deputi Penindakan KPK ya, tahun 2017 atau 18 ya. Mungkin ini ya fotonya ya? Betul, itu ya, ini salah satu fotonya ya pada saat itu. Ketika bertemu ya? Ya. Oke, ya. Kayaknya Pak Firly ini hobi olahraga ya? Untuk hobi dan lobby sepertinya mungkin ya, tapi dan saya tahu bahwa ada aturan sesuai dengan Undang-Undang KPK itu kan nggak boleh berhubungan dengan pihak-pihak yang sedang dalam proses penyelidikan, apalagi penyidikan, apalagi udah tersangka, nggak mungkin kan gitu. Dan nanti kita bahas soal kasusnya SYL, tapi saya mau soal ini dulu ya, kasus pelaporannya itu sendiri. Jadi ada 2 SYL dijadikan tersangka oleh KPK dan belum. Sudah tersangka? Belum. Betul. Jadi sampai saat ini yang dipertanyakan oleh SYL belum tersangka? Itu dinyatakan oleh Pak Mahfud. Tapi belum ada KPK pengumuman dari KPK, Mbak. Itu nah, betul. Tapi tanggal 26 September itu ada surat dari Wakil Ketua KPK ke Presiden yang menyatakan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah berstatus sebagai tersangka. Makanya tanggal 30 September itu dilakukan penggeledahan. Lalu narasumber saya di depan ini 2 orang menyatakan belum TSK. Gimana nih? Jadi sebetulnya kebingungan yang terjadi antara Bang Roy sama Mbak Yasmin itu bukan hal yang mengagetkan. Karena sebetulnya kan seakan-akan memang situasinya sudah ada tersangka. Kalau soal penggeledahan, Mbak, itu kan penggeledahan itu dilakukan dengan sprindik lainnya. Karena sudah ada sprindik terkait dengan tersangka lainnya ya di Kementerian Pertanian. Tapi soal status dia tersangka memang sampai hari ini itu ada kesimpang siuran dan menjadi pertanyaan publik juga. Kenapa KPK sampai detik ini belum mengumumkan SYL sebagai tersangka? Tapi kan gini loh. Memang secara prosedur KPK harus mengumumkan status tersangka seseorang ya, tapi kan sudah ada surat yang bocor di masyarakat itu tanggal 26 September ada laporan dari Wakil Ketua KPK kepada Presiden yang menyatakan bahwa SYL sudah berstatus tersangka dan diperkuat oleh Pak Mahfud gitu. Artinya gimana? Nah sekarang ke Bang Rey dulu lah yang tadi sudah langsung menyanggah saya bahwa belum tersangka. Oke. Ya secara umum kalau KPK tertangkakan seorang mereka akan mengumumkannya secara resmi. Betul. Saat ini belum ada pengumuman resmi. Yang ada adalah penggeledahan. Terus setelah habis penggeledahan itu SYL menyatakan mundur kan. Dan memang diucapkan oleh Pak Mahfud yang menyatakan bahwa SYL itu sudah ditersangkakan. Tapi itu kan pernyataan Pak Mahfud dan semua orang mengkritik Pak Mahfud karena merasa bahwa itu bukan kewenangan Pak Mahfud untuk menyampaikan itu. Mestinya yang menyampaikan itu harus tetap KPK kan secara langsung. Bagaimana kalau diposisikan seperti bahwa Pak Mahfud adalah orang yang mengetahui adanya laporan dari KPK terhadap Presiden dalam konteks seperti itu? Begini, apakah yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka atau tidak? Ya kan itulah yang jadi masalah juga sekarang. Dan oleh karena itulah kemudian ini juga bagian mestinya yang harus diawasi oleh Dewan Pengawas. Ya.
mengapa ada pernyataan Menko Polhukam tentang ketersangkaan seseorang? Itu berdasar apa? Apakah ada pernyataan dari KPK dalam bentuk surat seperti yang tadi disebutkan, sehingga itu diumumkan tersendiri oleh Menko Polhukam gitu? Dan mengapa justru sampai sekarang KPK-nya sendiri tidak mengumumkan status yang bersangkutan? Sayangnya pihak KPK nggak bisa kita minta keterangan nih. Itu sendiri masalah menurut saya. Jadi ada orang yang menyatakan ketersangkaan seseorang saat dimana para penyidik belum mengatakan itu, dan uniknya tidak juga dibantah oleh pihak KPK juga sampai sekarang. Jadi nggak dibantah, nggak juga diiyakan. Oke, tapi padahal Pak Firly baru bikin jumpa pers, tapi isinya lebih ke menyanggah soal persoalan pelaporan terhadap yang bersangkutan. Anda sendiri melihat seperti itu gimana? Kan dari yang saya baca, kalau gelar perkara infonya Juni 2023 sudah dilakukan, dan kalau di KPK nanti bisa Anda konfirmasi ya atau dikoreksi jika saya salah. Katanya Juni 2023 itu sudah ada gelar kasus atau gelar perkara di KPK. Dan biasanya kalau gelar kasus itu sudah ada TSK, dan karena sudah ada bukti permulaan yang cukup atas dua bukti permulaan yang cukup. Lalu biasanya setelah itu keluar sprindik. Setelah itu diumumkan ke masyarakat oleh ketua KPK atau oleh humas gitu ya. Intinya seperti itulah kurang lebih. Dan mestinya jarak dari Juni ke pengumuman itu tidak sampai 3 bulan. Nah ini kan menjadi pertanyaan, kenapa dari Juni sampai digeledah rumahnya tidak ada pengumuman dari ketua KPK atau pihak KPK yang menyatakan status SYL gitu. Nah itu kenapa? Nah ini juga saya kan merasa oke, kalau masih ditunggu pernyataan dari KPK, dan kalau selama KPK belum ngumumin berarti menurut Anda berdua status SYL itu harusnya belum tersangka, begitu ya? Belum. Nah Anda melihat seperti apa nih Mas Lakso, dan apakah dengan waktu yang lama itu kenapa gitu? Apakah itu malah tidak menimbulkan potensi penyelewengan atau bagaimana? Jadi ada beberapa poin ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa salah satu bukti yang diakui dalam sistem hukum pidana kita itu adalah petunjuk. Petunjuk itu pertautan antara satu peristiwa dengan pembuktian normatifnya. Itu seperti apa? Nah, kalau kita bisa lihat sebetulnya kan tidak diumumkannya tersangka padahal sudah heboh di mana-mana dan tidak ditolak, itu kan petunjuk. Termasuk apa yang Mbak bilang tadi, itu merupakan apa yang kita sebut sebagai uncommon behavior di dalam internal KPK. Kenapa? Karena sebetulnya secara teknis seseorang ditetapkan menjadi tersangka, tahapan yang harus dilakukan di KPK adalah ketika pimpinan membangun ekspos yang itu dihadiri oleh calon jaksa yang akan menangani, penyidik dan juga penyelidik. Nah, hasil ekspos tersebut itu akan dituangkan dalam disposisi itu akan menjadi LKTPK, di laporan kejadian tindak pidana. Nah, lapor LKTPK itu akan langsung diterjunkan dan diolah menjadi apa yang disebut sebagai surat perintah penyidikan. Sprindik. Dan itu harusnya dilakukan dalam waktu yang berurutan. Biasanya berapa lama itu sampai keluar sprindik? Langsung kan? Langsung. Jadi begitu ekspos, bahkan dalam beberapa kasus yang sifatnya operasi tangkap tangan, itu malamnya dan pada satu hari itu juga langsung keluar. Jadi intinya kalau memang sesuai prosedurnya harusnya di bulan Juni juga keluar pengumuman bahwa Mentan sudah berstatus sebagai tersangka, begitu ya? Betul. Dan yang ketiga, kita kan bicara mengenai ada petunjuk lagi nih, yaitu beredarnya foto ya, Pak Firly ketemu dengan Mentan. Yang sekarang lagi diperdebatkan jangka waktunya. Tapi menurut saya diperdebatkan jangka waktunya pun tidak ada. Ini ya yang Anda maksud ya? Betul. Tidak ada urgensinya. Karena kalaupun dia bertemu, yang pertama dia berarti kan mengakui ada pertemuan tersebut. Dan kalau bisa dilihat dari gesto dan lain-lain itu ada komunikasi kan yang terjadi di situ. Dan kalau kita pun melihat jangka waktunya, ini kan sebetulnya kasus Kementan ini tidak hari ini naik sprindik, hari ini juga dilakukan penyidikan. Pasti proses penyelidikannya sudah lama.
Biasanya berapa lama KPK melakukan penyelidikan dulu sampai expose itu? Untuk seperti case building seperti ini Mbak, itu bisa tahunan. Katanya ini sebenarnya ada info katanya ini sebenarnya kasus yang simple. Katanya hanya Mentan dibilang terlibat 3 korupsi, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan sebagainya, dan itu sebenarnya dalam satu tempat, artinya penyelidikannya tidak seheboh kasus BTS misalnya yang melibatkan banyak pihak, harusnya lebih cepat gitu. Tapi menurut Anda bisa saja setahun sebelumnya gitu? Bisa. Jadi karena gini Mbak, ini kan KPK itu ada 2 ya, ada yang disebut sebagai proses lidik tertutup dan lidik terbuka. Nah lidik tertutup itu biasanya untuk operasi tangkap tangan. Jadi memang dia dipasang alat dan lain-lain ya untuk bisa melihat pergerakan seseorang. Nah itu pun yang sifatnya lidik tertutup itu bulanan, Pak. Sekarang bayangkan satu kasus lain yang sifatnya case building. Jadi yang saya tanyakan, kalaupun Firly ketemu di bulan Desember, pasti di bulan Desember itu sudah ada. Desember proses, 2022. Betul. Kalaupun dia mengklaim seperti itu. Ini katanya ini Desember. Mei 22 kan. Oh, Mei 2022. Ya, kata Pak Firly itu pertemuannya bulan Mei tahun 2022. Sementara proses penyidikan terkait kasus ini Januari 2023. Itu surat pengakuan Pak Firly kemarin. Nah, menurut Anda kalau belum diselidiki pun, artinya belum ada case pun, mungkin nggak terlakukan pertemuan dengan menteri itu atau apa? Melakukan pelanggaran etik. Yeah. Karena kan sebetulnya semua surat yang ada di KPK, termasuk surat perintah penyelidikan, ini belum masuk ke penyidikan ya. Itu sudah pimpinan tanda tangan. Jadi kalau soal pengakuan ini kan sebenarnya mudahnya. Tinggal dilacak aja itu foto tahun berapa. Iya, tempusnya kapan nih gitu kan. Jadi itu mudah kalau gitu. Jadi bisa dibuktikan oleh penyidik dalam hal inilah ya. Baik tentu dalam hal ini kepolisian atau nanti Dewan Pengawas di KPK ya. Itu kebenaran pengakuan Pak Firly itu bahwa ini kejadiannya bulan Mei itu benar apa enggak, itu tinggal di sini. Bahwa bulan Desember ketemu lagi main tenis juga misalnya ya, karena banyak edaran nih nanti yang akan saya kutip juga bahwa sebenarnya nggak enak ya mengutip sesuatu yang tidak jelas sumbernya, tapi ini sudah beredar di media sosial. Jadi saya rasa kalau kita kutip-kutip sedikit nggak apa-apa juga lah gitu ya. Tapi kalau menurut tulisan-tulisan yang beredar belakangan ini, itu ada pertemuan 2 kali di rumah Pak Firly, itu di Juni dan Oktober. Lalu yang Desember itulah yang main pertemuan dengan SYL. Jadi kalau dari informasi yang beredar di media sosial ini, sedikit saja saya baca awalnya, pada sekitar bulan Juni 2022, Bapak Menteri Pertanian RI mendapat pesan dari Saudara Irwan bahwa ada informasi dari Bapak Firly akan ada tim yang masuk ke Kementerian Pertanian untuk menyelidiki beberapa masalah yang ada di lingkup Kementerian Pertanian. Selanjutnya Bapak Irwan mengatur jadwal pertemuan dengan Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Firly. Jadi intinya ada mediatornya yang namanya Irwan. Nah, di sini saya nggak rinci bahwa di sini disebutkan ada 3 kali pertemuan, Juni, Oktober, dan Desember. Nah, yang Oktober sama Juni itu adalah penyerahan masing-masing 1 miliar. Sementara yang Desember penyerahan itu di lapangan badminton, lapangan bulu tangkis di Mangga Besar. Nah, ini juga kemarin kan Pak Firly sudah bantah nih Bang Rey, dibilang bahwa saya tidak benar, saya meminta 1 miliar dolar ya. Saya bilang kalau 1 miliar dolar jelas nggak benar, karena 1 miliar dolar itu 15 triliun, caranya bawanya juga bingung gitu. Tapi kalau 1 miliar di sini pun di edaran ini tidak disebutkan, ya mungkin persepsinya adalah 1 miliar rupiah dan dibuat dalam pecahan dolar Singapura seperti itu. Tapi ya itu sekali lagi ini nggak jelas siapa yang nulis, tapi kok kayaknya agak sesuai karena nama-namanya itu kemudian ada nama Kapolrestabes Semarang yang sekarang juga dimintai keterangan, Kombes Irwan Anwar yang ternyata istrinya adalah kemenakan dari Pak SYL gitu ya, kemenakan dari SYL. So Bang Rey sendiri melihat ini dari perspektif pertemuan tersebut dan juga posisi SYL yang dari Partai Nasdem yang bukan partai pendukung pemerintah untuk pemilu 2024
saya nggak tepat ya menyebutnya seperti itu. Tapi intinya mereka mencalonkan calon presiden yang mungkin tidak di-endorse gitu oleh Presiden Jokowi. Saya bukan, jangan ke situ dulu ya. Oke, boleh silakan. Kita lihat dulu ini. Kalaupun misalnya pertemuan itu tidak dalam rangka katakan jual beli kewenangan itu tadi kan. Pertanyaannya, mereka ngomongin apa? Untuk apa SEL datang nemuin Pak Firly di tempat itu? Pak Firly mengatakan karena mereka sedang membicarakan tentang pangan saat itu. Loh, membicarakan pangan kok di situ? Anda ini kan bukan jabatan pemerintah. Anda ini penegak hukum. Jadi kalau Pak SEL mau berbicara tentang pangan macam-macam itu, bicarakan itu di kantor. Itulah bedanya antara Anda sebagai pejabat politik dengan Anda penegak hukum. Sebab begitu Anda jadi ketua KPK, Anda gak bisa sembarang orang diterima. Dan untuk tujuan apapun, itulah etiknya gitu. Jadi kalaupun itu misalnya gak ada pidananya, secara etik aja itu udah masalah. Karena Anda membicarakan kebijakan negara di lapangan tenis. Emang Anda politisi? Kalau politisi di mana mereka bicara oke gitu. Anda bukan, Anda penegak hukum. Lagian apa hubungannya antara membicarakan pangan dengan ketua KPK? Pangan itu kan soal kebijakan politik, bukan kebijakan penegakan hukum. Kecuali misalnya ya Pak SE itu punya data-data akan kemungkinan terjadinya katakanlah penggelapan lah, inilah macam-macam. Nah, kalau begitu kan dia harus serahkan ke kantor itu. Data-datanya dan seterusnya. Jadi pertemuan itu saja, kalaupun tidak mengandung hal yang berhubungan dengan pidana, secara etik itu udah gak tepat gitu. Ya. Bang Lakso, Mas Lakso silakan ditanggapi. Ya, jadi dulu saya masih ingat sekali Mbak Yasmin, Bang Ray, waktu di KPK. Itu ada larangan pegawai KPK untuk pergi ke tempat hiburan malam dan juga ke lapangan golf. Saya baru mau ngomong, main golf aja nggak boleh. Kenapa ya? Nggak boleh? Sebetulnya kan landasan filosofisnya KPK. Kalau kita bicara mengenai alat yang dipunyai KPK, alat sadap dan lain-lain, itu sebetulnya kapasitasnya itu tidak secanggih lah punyanya kepolisian. Kalau kita bicara mengenai kapabilitas, banyak sekali penyidik-penyidik di luar KPK yang juga punya kapasitas. Tapi kan kita sekarang bicara soal integritas. Integritas itu salah satunya adalah independensi. Nah itulah yang ingin diputus dari KPK. Makanya kenapa dibentuklah pasal 36 larangan. Bertemu saja tanpa jelas nih alasannya apa. Itu bisa sudah ada ancaman pidananya hanya bertemu. Lihat itu ya, kita lihat foto itu. Jadi mereka itu bukan bertemu tanpa sengaja. Oh iya. Kalau bertemu tanpa sengaja itu Pak SEL nggak bajunya begitu gitu loh Pak. Artinya sama-sama berkebetulan duanya main bulu tangkis di situ. Oh iya, ini bajunya formal itu. Baju semi formal. Bukan baju olahraga ya. Jadi kalau dilihat dari foto ini ada kesan Pak SEL itu sengaja datang ke situ. Kan kira-kira begitu. Yeah. Kalau dilihat dari foto ini, kecuali misalnya mereka sama-sama pakai apa gitu. Celana pendek. Berkebetulan ketemu gitu. Itu ini enggak. Ini pertemuan yang disengaja gitu loh. Ya. Jadi yang ingin saya ungkapkan adalah sebetulnya dari sisi norma yang dipertahankan KPK itu adalah pencegahan konflik kepentingan. Jadi kalau kita misalnya kaitkan ya dengan wala taqrabul jinna gitu, jangan dekati udah nggak boleh itu. Nah di sini sama, jangan ada pertemuan dengan tersangka, jangan ada ini. Jadi yang semangat yang ingin dicapai itu karena kita memahami ya waktu KPK dibangun di awal itu problem penegakan hukum itu bukan problem kapasitas, bukan problem alat, tapi problem integritas. Ya. Itu ya titik. Di mana sekarang peran Dewan Pengawas? Karena Dewan Pengawas itu gimana perannya ini sekarang? Mbak Yasmin. Saya udah ngomong ini berulang kali waktu revisi Undang-Undang KPK itu. Struktur dari Dewan Pengawas itulah mekanisme awal masuknya eksekutif. Kan kalau kita lihat strukturnya itu, ini Dewan Pengawas ini nggak jelas adanya di mana. Dia memang secara formal disebut bukan bagian dari eksekutif.
Tetapi dia juga satu-satunya memiliki kewenangan untuk membolehkan para komisioner untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Khususnya dalam konteks penyadapan. Penyadapan itu kan harus melalui Dewan Pengawas kan. Dan termasuk di dalamnya adalah penggeledahan kan. Jadi ini Dewan Pengawas yang sekaligus eksekutorial. Gitu. Dan mereka bertanggung jawab langsung kepada presiden. Komisionernya itu tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden. Komisionernya bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawasnya bertanggung jawab kepada presiden. Jadi pintu presiden masuk ke komisioner itu mestinya melalui Dewan Pengawas itu. Dalam bahasa yang lain, ke komisionernya mau minta izin nih melakukan penggeledahan dan kalau lalu ini Dewan Pengawas ini sampaikan ke presiden bilang jangan. Ya sudah, Dewan Pengawasnya asumsinya nggak akan kasih izin untuk melakukan penggeledahan. Nah, dengan konteks kayak begini nih, Anda mau mengatakan Dewan Pengawasnya akan berfungsi? Kagak. Makanya dari dulu saya mengatakan Dewan Pengawas ini alih-alih akan berfungsi mengawasi komisioner, tapi ujung-ujungnya mereka akan menjadikan atau menjadi lembaga yang membetulkan kinerja komisionernya. Dan itulah yang kita hadapi akhir-akhir ini. Jauh usah dululah ke peristiwanya karena kita belum tahu nanti apa kesimpulan dari Dewan Pengawas ya. Terakhir itu kan kasusnya Pak Tanak seingat saya. Pak Tanak itu artinya tidak kesimpulannya itu. Tidak dilanjutkan atau tidak dinyatakan melakukan kesalahan lah ya. Kenapa? Alasannya sederhana Dewan Pengawas itu. Karena barang buktinya sudah dihilangkan. Ya. Jadi menghilangkan barang bukti itu sendiri masalah sebetulnya. Itu masalah etik. Tapi oleh Dewan Pengawasnya disebut karena itulah yang bersangkutan tidak bisa disidangkan. Jadi Mbak Yasmin mau memikirkan apa lagi Dewan Pengawas ini? Jadi gimana mau nih ngomong apa? Menurut Bang Rey harus gimana ini? Kan sejak dari awal kita mengatakan ini revisi ini kacau gitu loh. Apalagi sekarang kan KPK jadi bisa mengeluarkan SP3 kan sejak ada. Itu dia. Iya. Itu bagian yang lain lah. Iya. Ya, bagian yang lain dari. Iya, artinya kita berputar dulu di soal Dewan Pengawas, kewenangan Dewan Pengawas dan etika dari komisioner ya. Nah, setelah itu ada lagi bahwa lubang yang berpotensi untuk dan orang-orangnya ditunjuk lagi oleh presiden yang menurut saya mestinya jangan lagi lah dilibatkan urusan yang tegang kayak begini. Ini kan orang-orang tua kita yang sepuh, yang bagusnya mereka menikmati hidup tenang gitu. Tiba-tiba dilibatkan presiden untuk ngurusin kelakuan-kelakuannya kayak begini gitu loh, pusing. Nah makanya solusinya menurut Bang Rey gimana tuh? Solusi kembali ke presiden. Nggak kembali ke presiden. Dewasnya juga kan di bawah presiden. Iya makanya Dewas yang sekarang bagaimana? Ya tinggal presiden. Kalau presidennya tegas bisa. Tapi kalau presidennya bisa apa? Ya bisa Dewasnya langsung. Dewasnya ya bertindak. Oke. Karena kan mereka tanggung jawabnya ke presiden. Iya. Oke. Bang atau Mas Lakso, ini sebenarnya tadi kan Mas sudah sempat mention juga ya, Firly Bahuri selagi menjadi Deputi Penindakan sudah banyak keluhan lah. Apa sih yang tadi Anda sudah sebutkan juga ya beberapa gitu, tapi yang paling highlight apakah soal TGB itu, Newmont ada atau apa lagi? Dan setelah itu kan digeser ya Firly dari KPK. Anda bisa ceritakan masa itu? Ya. Jadi kalau kita lihat ya sebetulnya kan apa yang dilakukan oleh Firly itu kan bukan hanya soal TGB dan soal lainnya. Waktu itu kan kalau kita lihat dari petisi itu kan bahkan ada upaya untuk tidak menindaklanjuti kasus-kasus yang itu sedang sidik. Makanya penyelidik dan penyidik waktu itu bingung mau bekerja seperti apa kalau semua kasus di hold gitu ya, semacam di hold, tidak diberikan waktu ekspos. Nah itu yang kalau kita lihat ya. Jadi rangkaiannya sudah sangat baik. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi, ini kaitannya dengan pertanyaan yang dijawab sama Bang Rey tadi. Soal kita bicara mengenai sistem politik kita bicara mengenai Dewan Pengawas kita. Sistem politik kenapa? Karena saya bingung juga dengan waktu itu ya, kenapa presiden
saya bukan hanya ngomong anggota dewan, tapi presiden juga, itu menyetujui untuk mengusulkan Firly masuk. Padahal jelas-jelas pada saat itu internal KPK sudah mempunyai report yang sangat lengkap, sudah diberikan kepada tim seleksi, sudah diberikan kepada pemerintah mengenai temuan-temuan potensi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly pada saat menjabat sebagai deputi penindakan. Orang yang bermasalah kenapa dipilih? Yang kedua, sebetulnya kan berlarutnya proses ini itu karena Dewan Pengawas memang tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja? Tadi Bang Ray sudah mengelaborasi banyak, tapi saya ingin menambahkan. Ada 2 hal yang membuat Dewan Pengawas tidak bekerja. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi normatif, Dewan Pengawas itu tidak ada kewenangan untuk memecat pimpinan KPK. Itu kenapa sangat aneh ketika jelas-jelas ada dugaan gratifikasi yang waktu itu menimpa Lili Piantoi Siregar. Tetapi Dewan Pengawas tidak bisa melakukan upaya apapun. Itu juga sangat aneh ketika jelas-jelas ada konflik kepentingan pemberian sanksi berat kepada pimpinan KPK waktu itu Lili, tapi tidak dipecat. Itu kan berarti secara regulasi memang akhirnya agak bahasanya apa ya? Tidak ke kanan tapi tidak ke kiri juga. Dia pengen ada pengawasan tapi pengawasnya tidak diberikan kewenangan untuk memecat. Komisaris saja bisa loh mengusulkan untuk pemecatan. Dalam bicara gini, Bung. Yang kedua, kalau pemberian sanksi itu mutlak kewenangan Dewan Pengawas. Mereka menurut saya bisa sampai kepada pemecatan. Bahwa apakah pemecatan itu mau ditindaklanjuti oleh presiden atau tidak itu lain. Jadi mereka mengusulkan. Bisa merekomendasikan pemecatan. Makanya menurut saya untuk kasus Firly itu menunjukkan kepada kita jenis kelamin KPK ini gitu loh Bang. Bukan mereka nggak bisa, cuma mereka nggak mau ke arah itu. Yang kedua sebetulnya setelah kita bicara mengenai sisi normatif ya, dari sistemnya itu juga bermasalah. Yang kedua itu ketika kita bicara law in actions. Sekarang saya tanya deh Bang, berapa banyak kasus yang dilaporkan kepada Dewan Pengawas, buktinya jelas, semuanya jelas, tetapi tidak dilanjutkan ketika menyangkut dengan pimpinan KPK. Bahkan pimpinan KPK pernah secara khusus mengadakan konversi pers untuk bukan bilang bahwa pimpinan bersalah, tapi semacam menjadi pengacaranya pimpinan yang menjelaskan dan mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang dikatakan. Seperti yang tadi dibilang oleh Bang Ray bahwa menjadi pembenaran, alat pembenar untuk apa yang dilakukan oleh jajaran pimpinan KPK. Dan itu terjadi semakin parah, khususnya pasca meninggalnya almarhum Pak Artijo Alkausar. Itu semakin parah lagi. Ini kan Dewas sekarang kan ada 5 ya, anggota Dewas itu ada 5, komandonya Tumpak Hatorangan Panggabean gitu. Jadi menurut Anda ya harus mereka ini Mbak Yasmin, orang-orang yang punya integritas. Kita nggak pernah meragukan itu. Tetapi integritas saja kadang-kadang kan nggak cukup untuk peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Harus ada juga sikap berani, ya kan gitu. Itu yang saya sebut tadi. Bapak-bapak ini, ibu-ibu ini yang sudah sepuh, kan baiknya tidak dibebankan memang pekerjaan-pekerjaan yang memiliki ketegangan seperti ini gitu loh. Memiliki ketegangan. Kalau waktu mereka masih muda, bahasanya itu kayak ketegangan terus kena serangan jantung dong semua anggota. Kalau kita di bawah 60 tahun yang begini-ginian malah kita mungkin semangat. Asik nih gitu loh kira-kira. Ini tadi sebenarnya saya lagi mau lihat contekan gitu. Ini umurnya pada berapa sih gitu. Tapi kalau udah 60, bunyi-bunyian. 65 kan kita mau keluar dari hiruk pikuk ya kan. Kalaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang jangan punya resiko-resiko yang kayak beginilah gitu loh kira-kira tuh. Yang mengundang ini itu gitu. Tapi di tengah polemik ini sebetulnya Mbak, ada satu hal yang penting juga kita lihat. Jadi maksud saya sebetulnya kan ini bisa semua terjadi. Karena presiden tidak melakukan apa, itu yang menjadi problem. Ini masalahnya di sini, Pak Bung. Jadi kalau konteksnya penegakan etik, dan presiden seolah-olah mengatakan KPK itu independen loh, tidak di bawah eksekutif. Gitu. Padahal faktanya sebaliknya. Enggak juga. Tapi kan kita nggak tahu kalau konteksnya penegakan hukum. Berapa kasus misalnya yang sampai saat ini ditindaklanjuti, misalnya itu ada hubungan dengan politik apa enggak? Dalam hal ini tentu politik itu artinya atas persetujuan dan tidak persetujuan presiden misalnya begitu.
Kan kita nggak tahu. Gitu. Tapi kalau, misalnya kasus SEL ini. Tadi Mbak Yasmin mengatakan ada surat tuh sebelumnya ke Presiden. Tanggal 26 September. Yang justru dalam surat itu menyatakan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka kan. Betul. Padahal belum sampai sekarang ini diumumkan. Oleh KPK gitu ya. Nah, buat apa mereka bersurat kepada Presiden? Kan itu pertanyaannya. Kalau mereka adalah lembaga independen. Mereka beda sama polisi. Kalau polisi bersurat, iya karena polisi di bawah presiden, eksekutif. Kalau itu menyangkut menteri, mungkin mereka bersurat. Karena hubungannya dengan sama-sama di bawah presiden. Itu yang saya sebut tadi. Nah kalau polanya begini, setiap mereka mau melakukan penegakan hukum, lalu bersurat dulu kepada presiden. Kan pertanyaannya kembali ke pertanyaan saya tadi. Ada berapa surat yang mereka kirimkan kepada presiden yang kita nggak tahu berapa jumlahnya dan apa respon presidennya. Kalau ketiba misalnya dalam kasus ini misalnya ya, tiba presiden mengatakan tutup aja deh. Kira-kira mereka lanjutkan apa enggak? Benar, KPK bukannya memang bertanggung jawab atau di bawah presiden? Sekarang berdasarkan undang-undang yang baru. Iya dong. Undang-undang yang kalau baru, undang-undang baru kan di bawah ranah eksekutif. Iya, karena sebagai ASN kan mereka sekarang. Itu yang menjadi ASN di bawah Menpan. Penyidiknya macam-macam. Stafnya di bawah ASN. Tapi kalau komisionernya enggak. Iya. Cuman lembaganya ini sendiri di bawah eksekutif. Iya. Gitu loh. Itu yang menjadi problematik, Mbak. Karena kan sebetulnya salah satu ya mengapa landasan filosofisnya di tahun pembentukan KPK zaman dulu ya tahun 2002 itu KPK tidak ditempatkan di bawah eksekutif, yudikatif dan bahkan legislatif. Itu karena kita ingin adanya independensi. Betul. Independensi itu kan dicerminkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah one rope enforcement system. Jadi mulai dari penyelidikan sampai penuntutan itu ada di satu atap. Karena zaman dulu, Mbak, dan tidak bisa SP3. Intervensinya berkali-kali. Yeah. Di proses penyidikan ada abang inilah, abang itu intervensi. Masuk ke proses pra penuntutan sampai penuntutan ada intervensi ini. Akhirnya stop dan sampai ke pengadilan. Itulah kenapa one rope enforcement system. Yang kedua, untuk bisa menjamin one rope enforcement system itu ada yang disebut sebagai independensi dalam pengelolaan pegawai. Nah itu kan yang dirusak juga oleh KPK. Yang ketiga adalah state auxiliaries agencies. Jadinya dia tidak ada di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah ini yang menjadi problem sekarang melalui revisi undang-undang KPK. Yeah. Akhirnya diterapkan. Jadi kalau mau ditanya obatnya, memang perlu ada perombakan besar-besaran, tapi itu bisa dimulai dengan adanya penonaktifan pimpinan KPK saat ini. Karena pimpinan KPK saat ini sudah banyak sekali problem. Mari kita stop aja, semuanya kita ganti. Itu mungkin awalan untuk bisa mengubah yang lain. Penonaktifan itu maksudnya sementara atau seterusnya alias dipecat? Ya kalau saya sih seterusnya, tapi kan kita bicara mengenai hal yang bisa dilakukan ya dalam jangka waktu dekat ya, penonaktifan. Ya artinya SYL sendiri sudah mengundurkan diri kan, dan ini ada 2 kasus hukum di sisi yang berseberangan sedang berjalan, sama-sama kasus korupsi lah ibaratnya ya gitu, atau pemerasan, intinya sama-sama berhubungan dengan uang gitu. Alangkah baiknya menurut Anda juga kalau memang nonaktif gitu ya Ketua KPK. Bang Rey, tadi Anda mempertanyakan juga soal, selain menjawab yang ini, saya juga tertarik untuk meneruskan ketika Anda bilang berapa banyak sebenarnya, jangan-jangan ada lebih dari. Ya kita nggak tahu. Ya nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Jadi apa ya, mau makanya. Terus mau diapain lagi kan? Iya. Nah Anda sendiri melihat kenapa KPK harus melapor seperti itu dalam konteks bahwa yang dilaporkan adalah menterinya presiden atau ada hal lain? Ya kalau pendekatannya struktural ya memang mereka di bawah presiden. Iya. Itu sama dengan polisi minta izin dulu. Kalau hubungannya dengan jabatan, ya berhubungan dengan objek yang berada di bawah presiden juga kan. Sama dengan kejaksaan juga. Ya. KPK juga melakukan hal yang sama. Kan kira-kira begitu. Tapi kan kalau KPK model lalu gak perlu dia tuh. Gak perlu dulu yang bersangkutan sudah minta izin dulu. Memberitahukan dulu ya langsung. Beda, minta izin sama memberitahukan beda loh Bang. Minta izin kan kalau misalnya saya ngasih tahu menterinya tersangka ya gitu. Artinya gitu. Atau ya, kami boleh gak? Itu kan minta izin. Ya itu memang 2 hal yang berbeda. Tapi
kalau Anda sedang melakukan proses penyidikan, orang lain tuh nggak tahu mestinya siapapun dia. Oke. Kecuali nanti udah ditetapkan tersangka, ya kan, diumumkan kepada publik, kita mau minta keterangan dari yang bersangkutan. Nah, itu baru minta izinnya kepada presiden. Itu sama seperti anggota DPR, ya, ditetapkan tersangka oleh polisi dalam kasus apapun setelah ditetapkan loh ya. Lalu mau dimintai keterangan, minta izin lagi dulu kepada pimpinan DPR. Iya, di surat itu yang beredar itu kan dikatakan bahwa KPK menyatakan bahwa Menteri Pertanian adalah sudah berstatus sebagai tersangka. Nyatanya sampai sekarang belum diumumkan statusnya. Nah, sekarang Anda berdua melihat kenapa itu belum diumumkan oleh KPK? Dari tadi kan kita berbicara Mbak Yasmin. Makanya, kenapa itu? Soal bagaimana kusutnya KPK di era yang sekarang ini, baik muncul diakibatkan oleh revisi undang-undang KPK-nya dengan model KPK yang sekarang, maupun oleh ya katakanlah ya integritas yang berkembang di lingkungan pimpinan KPK-nya. Itulah yang kita bicarakan dari ini. Ya, Anda melihat sekarang. Nah, saya mau mengatakan ini kompilasi dari duanya. Kompilasi apa komplikasi? Iya, perilaku ini muncul ya karena rendahnya integritas di kalangan para pimpinan, tapi itu terjadi juga karena ada sistem di dalam institusi KPK itu yang membentuk mereka. Nah, kalau kita berkaca dari sini, Mbak Yasmin, pertanyaannya adalah jika begitu masalahnya, kenapa model seperti yang kenapa persoalan-persoalan yang seperti sekarang nggak muncul pada KPK yang sebelumnya? Kalaupun muncul tidak seheboh, nggak sebanyak dan seheboh yang sekarang. Karena saya kira udah 3 ya, yang Ibu Lili kan, Pak Tana ya kan, dan sekarang adalah Pak Firly udah berulang-ulang. 3 komisioner KPK-nya itu dipersoalkan etiknya oleh publik sampai sekarang. 4 Alex juga. Pak Alex ada 4. Gitu. Tidak pernah kita dengar ceritanya pada pimpinan-pimpinan KPK yang sebelumnya. Nah, itu bisa menjelaskan bahwa model KPK yang dahulu jauh lebih kuat untuk memproteksi pimpinan KPK dibandingkan dengan model KPK yang sekarang. Itulah penjelasannya. Dan sebetulnya tidak diumumkan itu menurut saya merupakan salah satu petunjuk juga yang itu perlu dielaborasi. Kenapa tidak diumumkan? Nah, itu apakah memang sebetulnya pemerasan itu berhasil atau seperti apa? Itu kan dugaan-dugaan yang harus diverifikasi. Nah, itu yang membuat, karena ini sebetulnya uncommon behavior ya dari KPK. Selama Anda di KPK pernah nggak belum tersangka sudah digeledah? Nggak mungkin. Nah, berarti kan secara logis bahwa memang SJL sudah tersangka. Kalau penggeledahan itu, Mbak, ini teknis ya. Itu kan sebetulnya ada surat perintah penyidikan untuk tersangka lain. Oh, oke. Jadi untuk tersangka lain itu boleh untuk menggeledah lain-lain. Tapi kan pertanyaan sekarang kan itu sebetulnya statusnya SJL itu seperti apa? Iya, makanya kalau dari yang Anda sampaikan, kalau selama ini di KPK tidak pernah menggeledah sebelum status seseorang itu sebagai tersangka, apakah tersangka lain ataukah dia sendiri? Menurut Anda pernah nggak? Atau kalau Anda bisa menyimpulkan walaupun secara resmi nggak ada pemberitahuan dari KPK, Anda nggak bisa bilang bahwa emang iya SJL sudah tersangka? Ya, sebetulnya gini. Kalau saya sih ngeliatnya gini. Ini kan kehebohan publik ini kan timbul karena kan semuanya sudah bilang dia tersangka. Mahfud itu kan koordinator penegakan hukum kan, secara struktural ya. Dia diperintahkan oleh presiden menjadi koordinator penegakan hukum, bilang bahwa SJL tersangka. Yang sedangkan KPK sendiri institusinya diam saja, tidak membantah dan lain. Ini yang sebetulnya menjadi satu pertanyaan publik. Kalau kita bicara teknis soal penggeledahan itu bisa pakai sprendik lain dan lain-lain. Tapi kan isunya di situ. Ya, dan kalaupun belum ditetapkan jadi tersangka, pertanyaannya kenapa KPK belum menetapkan SJL? Atau KPK sudah merasa diwakilkan oleh Pak Mahfud? Enggak dong. Enggak boleh begitu. Enggak bisa. Enggak boleh begitu. Enggak boleh. Oke. Pak Mahfud itu pejabat politik, bukan penegak hukum. Makanya kita mempersoalkan mengapa Pak Mahfud mengumumkan terlebih dahulu dibanding KPK. Kita persoalkan juga Pak Mahfudnya, karena itu tidak etik. Oke. Terlepas dari soal Pak Mahfud, nanti mudah-mudahan Pak Mahfud bisa kita undang sendiri untuk memberi klarifikasi karena sebetulnya di beberapa tempat kita sudah mendapat
tidak mungkin bukan semacam penjelasan lah. Artinya ya karena Pak Mahfud dianggap tahu berdasarkan mungkin ada surat itu gitu. Iya. Oke. Itu oke, tetapi etikanya tetap tidak boleh Pak Mahfud menyampaikan itu kepada publik sebelum penegak hukumnya menyampaikan. Atau misalkan Pak Mahfud melihat ada kelemahan di KPK yang sehingga kalau itu kan mengkonfirmasi apa yang kita bicarakan tadi, khususnya yang saya sebutkan. Revisi undang-undang KPK itu pada ujungnya menghasilkan situasi yang seperti sekarang. Pelemahan KPK. Kalau begitu Pak Mahfud mestinya mengusulkan lagi supaya revisi undang-undang KPK ini direvisi lagi, dikembalikan setidaknya ke model yang lama. Dan juga gitu. Posisinya dikembalikan. Iya, karena kita udah melihat ya antara output dari KPK model baru sekarang dengan output KPK model yang lama. Kenyataannya belum sampai 5 tahun loh undang-undang ini hebohnya udah begini gitu loh. Okay. Dan hebohnya itu relatif nggak positif kan. Iya. Mas Lakso, Anda melihat tadi Anda harus sedikit mention juga ya soal pemerasan yang berhasil ya kalau nggak salah atau tidak atau seperti apa. Artinya gini, kalau kita melihat asumsi anggap saja memang terjadi pemerasan atau permintaan di tahun 2022. Dan lalu kasus SYL ini muncul di tahun 2023. Ini akibat kalau memang berdasarkan edaran yang kita baca itu benar, ada sejumlah dana yang disetorkan. Ini munculnya kasus ini di tahun 2023 ini apa menurut Anda? Apakah ada yang tidak terpenuhi sehingga kasusnya muncul atau apa menurut Anda? Atau ada motif politik? Ya, intinya gini, sebagaimana saya ungkapkan di awal tadi, sebetulnya hampir semua kasus korupsi itu terpublish karena ada yang sakit hati. Artinya sebetulnya siapa yang melaporkan dan kenapa itu dilaporkan itu menjadi tidak penting. Tapi yang menjadi penting adalah isi dari laporannya itu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang kan pertanyaannya, kenapa itu dipublish saat ini kan? Kenapa itu ditindaklanjuti oleh kepolisian dan lain-lain? Saya pikir ketika ini kan hanya soal momentum, Pak Yasmin. Yeah. Jadi menurut saya tidak ada problem ketika kasus pemerasan ini dipublishnya saat ini. Karena kan secara rasional juga ketika orang udah pada posisi terjepit ya dan asumsikan bahwa memang ada komunikasi dan lain-lain, ketika dia tidak ada pilihan akhirnya ada pihak-pihak nih yang merasa tersakiti dan melaporkan bahwa memang ada upaya untuk melakukan pemerasan untuk dalam rangka menyetop kasus ini. Kalau soal kenapa kasus ini dinaikkan, apakah motif politik atau tidak, itu Bang Ray yang bisa menjawab. Tapi maksudnya gini, orang juga asumsi publik keluar gini, SYL ini jadi tersangka, asumsi publik sudah tersangka ya, lalu kemudian melaporkan KPK ke polisi. Itu nggak ada problem, Pak. Selama pembuktiannya bisa dibuktikan bahwa memang ada. Jadi dalam semua kasus korupsi, dalam semua kasus big fish ya, itu pasti ada yang sakit hati. Kalau nggak ada yang sakit hati, sangat kecil kemungkinannya bisa terbongkar karena semua pihak sudah sepakat kan, nggak ada yang akan ngomong. Jadi kalau yang saya ingin sampaikan ke publik, diskursus soal siapa yang melaporkan itu tidak lagi menjadi hal yang sangat penting. Sakit hati ataupun apapun alasan tidak masalah, selama laporan dan isinya itu adalah valid. Selama itu memang yang dilaporkan adalah fakta ya. Nah, ke Bang Ray. Ini nanti ya kelihatan faktanya itu di aliran dananya. Iya, follow the money. Iya, udah ada transfer nggak? Udah ada penyerahan uang nggak? Tapi kan kalau dikasihnya cash gimana tuh? Ya kan tinggal SYL mengatakan bahwa saya udah pernah menyerahkan kok sekian. Kan kira-kira begitu. Nah itu tinggal dibuktikan oleh SYL. Betul nggak bahwa yang bersangkutan itu pernah menyerahkan. Entah itu dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk transferan macam-macam. Nah itulah yang saya katakan tadi. Sebetulnya ini mudah sekali kasus ini kok. Gitu. Kan kalau pertama di kepolisiannya ya serius kan. Gak ada hambatan secara politik yang bisa menghalang-halangi untuk meneruskan kasus ini. Soal bahwa yang bersangkutan dalam hal ini misalnya Pak Firly mengatakan itu Mei ini kami cuma itu mudah sekali untuk dibuktikan gitu. Nah, itu tadi misalnya soal uang ya SYL tinggal kalau karena dalam ini pelapornya kemungkinan adalah yang
disebutkan tadi orang yang sakit hati kan. Kalau terus ngeyel nanti jangan-jangan nanti akan keluar nih tanda bukti transferannya, misalnya kalau gitu. Nih tanda bukti ininya. Jangan-jangan keluar lagi nih foto soal kapan tas macam-macam dan kita nggak tahu. Jadi yang saya mau katakan ini persoalan membuktikan ini persoalan mudah, tetapi mengambil langkah hukumnya yang susah. Sama seperti di Dewan Pengawas, membuktikan ini. Dewan Pengawas itu nggak usah buktikan bahwa ada tindak kriminal di sana. Itu kan nanti polisi yang saya sebutkan tadi. Ini orang ketemu ini ngapain? Itu aja sebetulnya ada pertanyaan bagi Dewan Pengawas. Karena Dewan Pengawas itu ranahnya etik. Iya, lebih mudah. Ngapain gitu loh. Ini pertemuan yang sengaja, bukan tanpa sengaja. Gitu. Nah itu udah cukup bagi Dewan Pengawas. Nah, membuktikan ini mudah lagi-lagi, tapi menegakkan hukumnya yang susah. Ya. Dan sebelum kita rekaman ini sebenarnya Bang Rey sudah mau ngobrol juga bahwa kalau emang nggak merasa harus memberikan, kenapa mau dimintain uang, begitu kan kurang lebih ya? Kenapa mau dimintain uang gitu, SYL? Iya. Atau memberikan, misalkan sudah begini. Diberikan. Jadi pelaporan, katakanlah pelaporan atau pemberitahuan itu, heboh itu, bahwa ada pertemuan macam-macam, ada pengakuan bahwa saya diperas macam-macam itu. Nah itu pertanyaan berikutnya, Anda serahkan apa enggak? Kalau enggak Anda serahkan, gitu kan, enggak ada kasus. Kalau enggak Anda serahkan, gitu, berarti kasus ini mungkin jadi pertanyaan. Tapi kalau Anda serahkan, ya kan, itu juga jadi masalah. Itu yang saya mau katakan. Ya, kenapa Anda mau diperas? Iya, kalau kenyataannya Anda nggak melakukannya kan nggak perlu Anda menyerahkan uang. Jadi menurut Anda juga patut dipertanyakan. Iya, itu cuma saya. Jadi pengakuan bahwa ada pemerasan itu, ya tinggal kita, karena pemerasan itu belum tentu dieksekusi kan. Iya. Ya kan misalnya saya minta duit dong 30, kalau enggak gini. Ya kan, tinggal Anda mau serahkan, ini nggak muncul kan. Tapi kalau Anda nggak serahkan, ya ini muncul gitu. Nah, soal apa diserahkan atau tidak itu membuktikan kepada kita kasusnya ada apa enggak. Gitu. Atau diserahkan tapi kurang, maunya 50 dikasih cuma 3. Sangat bisa jadi. Yang penting ada penyerahan. Nah, pertanyaannya kenapa diserahkan? Buat apa diserahkan? Kalau Anda merasa bahwa kasus menurut itu terlalu mengada-ada. Menurut Anda kenapa diserahkan? Ya itu dia, saya nggak tahu. Oke, saya mau nanya pertanyaan penutup yang mestinya Anda bisa jawab. Menurut Anda ini ada motif politik nggak kasus SYL? Ini saya. Ya. Di Republik ini kalau udah menyangkut begini ini ada selalu politiknya. Itu yang saya sebutkan tadi. Apalagi dalam desain KPK dengan model yang sekarang kan. Kan pertanyaan kita tadi, ini KPK udah berapa kali berkirim surat nih kepada Presiden. Yang boleh jadi kita nggak tahu gitu. Atau ya memang cuma yang ini aja, kita nggak tahu juga. Kan nggak ada model transparansinya kan. Nah apakah semua surat itu yang kalau ada di luar yang ini nih dijawab boleh apa enggak boleh oleh Presiden? Ya kita nggak tahu. Dan itu hubungannya semuanya dengan politik. Nah kenapa politik? Ya kan kita nggak tahu apakah memang cuma orang-orang ini di kabinet Pak Jokowi yang melakukannya. Atau bisa lebih banyak dari itu. Tapi karena kemauan politik ya tidak diungkap atau tidak mau diungkapkan gitu ya. Tapi tidak perlu kita bersusah-susah. Ini persoalan karena dari dahulu aktor politik setuju desain ini gitu. Anda apa yang Anda tanam ya silakanlah nikmati hasilnya kan. Aktor politik adalah orang-orang yang di siapa DPR aja kan gitu. Kan sejak kita tidak ingatkan dari dahulu. Korban pertama dari KPK model begini ini adalah mereka yang menyetujui desain ini. Kejadian sekarang. Oke. Gitu. Karena bulat-bulat KPK-nya diserahkan kepada Presiden. Ini presidennya masih begini loh ya. Artinya mungkin masih agak ragu-ragu atau apalah gitu. Kita nggak tahu nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Gitu. Jelas KPK akan dijadikan bagian dari mereka untuk memukul lawan politik. Apa mau dikata? Apa yang Anda tanam itulah yang Anda nikmati hasilnya. Gitu. Resultnya adalah kembalikan KPK seperti yang lalu gitu ya. Ya.
Oke. Setidaknya tentu ada perbaikan model yang lama juga, tapi setidaknya. Ya kalau yang lama kan katanya terlalu super body katanya gitu. Lembaga yang kelewat super, jadi perlu dikontrol. Tapi dikontrol jadi seperti ini juga. Oke, terima kasih Mas Laksoan Indito dan juga Bang Ray Rangkuti yang sudah hadir di Open Minded bersama saya Yasmin Muntas. Saya undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.